Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan karya Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini pertemuan kedua kita di bab yang kelima, dan bab kelima ini materinya tentang teks diskusi. Materi kita hari ini menyimpulkan dan menelaah teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan teks diskusi, dan yang kedua, siswa mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Buku yang kita pergunakan masih sama, yaitu buku dari Kemendikbud, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Ini kita pergunakan 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Menyimpulkan teks diskusi, yang ini teks yang kita pergunakan, yang teks pertama tentang masalah kegemukan pada anak-anak, dan teks kedua tentang masalah pajak. Jadi kita jawab pertanyaannya. Kegiatan menyimpulkan isi tulisan diawali dengan identifikasi pokok pikiran paragraf. Nah, ini ada di halaman 121. Pertanyaannya bisa silakan kalian buka. Pertanyaan pertama, apakah persamaan kedua tulisan itu? Persamaan kedua tulisan tersebut sama-sama membahas suatu masalah. Teks pertama, persamaan kedua tulisan membahas tentang anak-anak yang bertambah gemuk, sedangkan teks kedua membahas tentang pajak. Jadi persamaannya sama-sama membahas suatu masalah. Yang pertama masalah anak-anak yang bertambah gemuk, yang kedua masalah pajak. Dan pertanyaan kedua, adakah perbedaan antara kedua tulisan tersebut? Jawabannya ada. Perbedaan antara kedua tulisan tersebut terletak pada argumen. Nanti penjelasannya ada di pertanyaan nomor 3. Di manakah perbedaannya? Tulisan pertama tidak menggunakan pro dan kontra sebagai contoh dan pokok pikiran bagian paragraf keempat, sedangkan teks kedua yang masalah pajak tadi menggunakan argumen pro dan kontra. Itu saja perbedaannya. Yang keempat, manakah yang termasuk teks diskusi? Yang termasuk teks diskusi adalah teks kedua, karena terdapat paragraf berargumen pro dan kontra, yaitu teks kedua yang membahas tentang pajak tadi itu termasuk dalam teks diskusi, sedangkan yang membahas tentang masalah kegemukan pada anak-anak itu tidak termasuk teks diskusi karena tidak terdapat kalimat yang berargumen pro dan kontra. Baik, kita lanjut. Struktur teks diskusi ini ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga simpulan. Yang terdapat di dalam pendahuluan, pernyataan umum untuk membatasi topik. Supaya apa? Supaya topiknya tidak melebar kemana-mana, cukup membahas satu topik saja. Misalnya tadi di teks kedua membahas masalah pajak, jadi yang dibahas hanya pajak saja, tidak melebar kemana-mana. Itu pernyataan untuk membatasi topik terdapat di bagian pendahuluan. Yang kedua, latar belakang topik, masih yang berhubungan dengan topik. Yang ketiga, sudut pandang berbeda yang akan dibahas, tapi masih tetap di topik yang sama. Sedangkan pada bagian isi ini serangkaian paragraf. Nah, terdapat beberapa paragraf. Yang kedua, 2 atau 3 paragraf dengan argumen pro ini yang mendukung, ya, seperti yang terdapat di bagian teks pajak tadi, dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Sedangkan yang ketiga, 2 atau 3 paragraf dengan argumen kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan yang bersifat kontra dan gagasan yang bersifat pro. Yang keempat, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif ini bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain, gitu ya.
Yang kelima, menggunakan bahasa kohesi untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Nanti kohesi, koherensi nanti Ibu bahas di setelah ini ya. Pada bagian simpulan, nah ini bagian yang ketiga, bagian simpulan, ini terdapat simpulan argumen dari kedua sisi, sisi pro dan kontra tadi. Jadi di bagian simpulannya ada dua argumen. Yang kedua, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Apakah yang paling efektif, ada efeknya, apakah yang pro atau yang kontra. Jadi pilih salah satu. Yang ketiga, merekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan satu saja, apakah yang pro atau yang kontra. Ini yang terdapat pada bagian simpulan. Nah, ini menelaah penggunaan bahasa teks diskusi. Ini bahasa yang dipergunakan dalam teks diskusi. Penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks diskusi untuk tujuan persuasif. Jadi tujuannya persuasif. Ini ada 5 hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama audiens, kedua gagasan, yang ketiga sarana persuasif, yang keempat kosakata, dan yang kelima kohesi. Yang pertama, apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Jadi pilihan yang bahasa yang kamu pergunakan disesuaikan dengan audiensnya, sesuaikan dengan pendengar, orang-orang yang akan mendengarkan diskusi kamu tadi. Apakah orang yang seumuran atau orang yang lebih tua, itu diperhatikan bahasanya. Yang kedua, gagasan, apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan hubungan gagasan atau argumen serta alasannya. Kata-kata yang kamu pilih apakah mampu meyakinkan orang untuk menjelaskan gagasan kamu. Yang ketiga, sarana persuasif, apakah jelas gambaran posisi, ini posisi pendapat ya, penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan yang keempat, kosakata, apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik atau konteks. Nah, ini yang harus diperhatikan, apakah kosakata yang kamu pergunakan apakah sesuai dengan topiknya, sesuai dengan konteks tugas yang terdapat dalam teks diskusi tersebut. Yang kelima, kohesi, apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Ini penggunaan kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat harus tepat, seperti itu ya. Ini jika kelima ini kamu terapkan di dalam teks diskusi, maka tujuan persuasifnya tercapai. Ciri-ciri kebahasan dalam teks diskusi. Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi kalimat yang digunakan dalam teks diskusi harus menunjukkan waktu sekarang, karena biasa berbicara tentang permasalahan aktual. Kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Kata hubungnya yang sering kita gunakan adalah merupakan, sedang, artinya perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, perbaiki. Ini kata hubung yang dipergunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang. Ini contohnya, jam merupakan waktu yang sedang berjalan. Nah, ini kata-kata ini kita sisipkan di dalam kalimat sehingga kalimat tersebut menunjukkan waktu sekarang. Yang kedua, kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Ini kata yang dipergunakan: percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan harap. Contohnya, aku senang sekali karena hari ini adalah hari ulang tahunku. Nah, ini kata-kata ini sisipkan menjadi di dalam kalimat sehingga mengeluarkan bentuk emosi seperti itu.
Yang ketiga, kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Kata yang dipergunakan ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, dan lembut. Contoh di dalam kalimat ketika kita menyisipkan salah satu kata ini, karya yang kamu hasilkan sangat menakjubkan. Kata yang emotif yang melibatkan pikiran penulis sehingga pembaca juga bisa merasakan. Yang keempat, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Ini kata yang dipergunakan misalnya penting, sederhana, berpikir sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan, bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan. Kata-kata tadi kita sisipkan di dalam kalimat sehingga menjadi kalimat dengan adanya penilaian. Diharapkan, kata yang kita sisipkan dari bahasa evaluatif tadi, diharapkan para guru bisa mengetahui apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai harapan atau belum. Seperti itu contohnya. Dan yang kelima, derajat kepastian juga dikenal dengan istilah modalitas. Nah, seberapa pasti dengan pernyataan kita sendiri ini kepastian ya. Kata yang kita pergunakan dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, ya, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, pasti, harus, tak perlu, dipersoalkan, hampir, tidak pernah. Nah, kita sisipkan di dalam kalimat, kita seharusnya berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Derajat kepastian. Dan yang keenam, konjungsi dan penanda kohesi koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Ini kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptanya pengertian yang apik, yang bagus, yang rapi. Kohesi merujuk pada perpautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada perpautan makna. Jadi kohesi itu perpautan bentuk, sedangkan koherensi perpautan makna. Wacana yang baik umumnya memiliki kohesi dan koherensi di dalamnya. Jadi ada keperpautan bentuk dan keperpautan makna. Nanti Ibu jelaskan setelah ini ya. Misalnya, nih kata yang dipergunakan dan, tetapi, namun, ini kata hubung yang kita pergunakan. Dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain, mengapa, juga, dalam hal itu, atau pertama, kedua, akhirnya. Nah, selain itu juga ada kata hubung yang kita pergunakan tanpa memperhatikan, tidak semua orang setuju, sementara, meskipun, yang utama, pada akhirnya, sebab, oleh sebab itu. Ini kata hubung yang kita pergunakan di dalam paragraf yang terdapat bentuk kohesi dan koherensi. Ini pembagian konjungsi. Pembagian konjungsinya ada lumayan banyak. Jika tidak salah ada 13. Yang pertama, konjungsi yang menunjukkan waktu, sesudah, setelah itu, sebelum, dan lain sebagainya. Contoh, aku akan pergi ke pasar, setelah itu aku akan datang ke rumah Ana. Nah, menunjukkan waktu. Kita sisipkan kata hubungnya di tengah. Tadi Ibu menggunakan kata hubung setelah itu. Konjungsi yang menunjukkan syarat. Kata hubungnya jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Syarat. Aku akan ikut kalau Ani juga ikut.
syarat. Kata hubung yang ibu pergunakan tadi kata kalau. Pengandaian. Nah, konjungsi yang menunjukkan pengandaian. Ini kata hubung yang digunakan andaikan, seandainya, umpama, sekiranya. Seandainya Ani rajin belajar, pasti ia naik kelas. Konjungsi menunjukkan tujuan. Ini kata hubung yang digunakan agar, supaya, biar. Ali rajin minum susu supaya ia bertambah tinggi. Itu contoh kalimatnya. Ibu menggunakan kata hubung supaya. Konjungsi yang menunjukkan posesif. Posesif itu konjungsi yang menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama. Nah, ini kata hubung yang dipergunakan biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun. Ana anak yang rajin, kendati pun ia anak-anak yang pandai, kendati pun ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, yang sesuatu yang berlawanan. Konjungsi yang menyatakan pemiripan. Ini kata hubung yang digunakan seakan-akan, seolah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, bak. Sinta dan Santi bak pinang dibelah dua. Pemiripan seperti itu. Dan konjungsi yang menyatakan penyebab. Ini kata hubung yang digunakan sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Penyebab. Ani tidak naik kelas karena ia malas belajar. Contoh kata hubung yang ibu ambil ada kata karena. Pengakibatan. Jadi konjungsi pengakibatan. Ini kata hubung yang termasuk dalam konjungsi pengakibatan. Hingga, sehingga, sampai, sampai, makanya. Akibat dari sebuah perbuatan. Ali tidak berhati-hati ketika mengendarai sepeda motor sehingga ia terjatuh. Ada akibat dari sesuatu yang diperbuat. Dan konjungsi penjelasan. Ini satu konjungsi saja satu kata hubung saja yang dipergunakan, bahwa Rio menjelaskan bahwa ia tidak menyontek saat ulangan. Dan konjungsi cara, ini juga hanya satu kata hubung dengan Ana mengadon kue dengan sutil. Contoh ya. Harapan. Ini kata hubung yang digunakan moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Semoga tahun ini saya lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Harapan. Dan konjungsi pengecualian, kata hubung yang kita pergunakan kecuali. Ini hanya satu saja kata hubungnya, kecuali. Contoh, Ria selalu mengerjakan tugas yang diberikan kecuali ia sakit. Oke, baik, ini untuk pembagian konjungsi. Kita masuk ke kohesi dan koherensi. Ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan menjelaskan kohesi dan koherensi. Kohesi itu perpautan bentuk dan koherensi itu perpautan makna. Ini ada dua teks, Ibu akan membacakan dulu teks pertama. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru karena ada pajak impor. Harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta. Ini teks pertama. Dan teks kedua, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 105.000 rupiah. Nah, kita perhatikan hubungan kalimat dalam teks 1 tidak ada perpautan bentuk, sehingga tidak ada kohesi. Tidak ada perpautan bentuk dan tidak ada perpautan makna. Jadi tidak ada kohesi dan tidak ada koherensi di dalam teks 1. Pada teks kedua terlihat perpautan bentuknya.
Nah, ini penjelasannya. Kalimat pertama tentang Pak Ali pergi ke mana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli. Hubungan antara harga sepatu dan kenaikan pajak impor. Karena bentuknya saling berpaut, maka maknanya juga saling terpaut. Jadi di teks kedua ada perpautan bentuk dan ada perpautan makna. Jadi ada kohesi dan koherensinya di teks kedua, sedangkan teks satu pertama tidak ada kohesi dan koherensinya. Dan ini wacana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk dan perpautan makna. Namun ada juga paragraf yang tampaknya memiliki kohesi tetapi tidak koherensi. Ada teks atau ada paragraf yang ada perpautan bentuknya tetapi tidak ada maknanya, tidak ada perpautan maknanya. Perhatikan contohnya ini. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu memiliki mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang mengebu-ngebu. Ini ada perpautan bentuknya saling berhubungan, tetapi tidak ada perpautan maknanya tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi semakin semakin ke sana semakin jauh kalimatnya semakin di akhir paragraf semakin jauh maknanya. Oke, kita perhatikan. Kohesi pada teks ketiga terlihat sempurna. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikut. Mobil baru, warna biru, biru muda, sekarang ini, jalan surga, neraka. Dalam teks ketiga tidak ada perpautan makna atau koherensi. Teks ketiga tersebut tidak tepat jika disebut dengan wacana. Nah, lebih tepat jika kita menyebutnya dengan istilah kumpulan kalimat. Nah, teks ketiga ini tidak bisa kita sebut wacana karena tidak ada maknanya. Jadi kita hanya menyebutkan kumpulan kalimat saja, kalimat-kalimat yang disusun seolah-olah satu paragraf. Nah, seperti itu ya. Kita harus memahami penggunaan konjungsi agar teks yang disusun memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Jadi bentuk dan maknanya saling berhubungan. Teks diskusi menuntut kohesi dan koherensi yang lebih meyakinkan agar tujuan teks diskusi tercapai dengan efektif. Itu ya. Baik. Sampai di sini materi dari Ibu dan ini latihannya. Ini ada 2 soal, tapi yang pertama ini agak-agak lumayan panjang. Untuk soal pertama, buatlah kalimat dengan menggunakan konjungsi berikut ini. Tadi sudah Ibu contohkan ketika menyisipkan kata hubung ini ke dalam kalimat. Silahkan kalian buat kalimat dari masing-masing. Ini konjungsi waktu sampai dengan konjungsi pengakibatan. Ini ada 2 kata hubung, silakan kalian sisipkan. Harapan juga 2 kata hubung. Konjungsi urutan juga 2 kata hubung, silakan kalian sisipkan. Jadi sisipkan di dalam kalimat, tapi yang menunjukkan misalnya konjungsi waktu menunjukkan kata waktu ya. Setelah itu sisipkan kata hubungnya sesudah, sebelum. Jadi ada dua contoh kalimat yang menggunakan kata hubung ini masing-masing ya. Dan tugas yang kedua, buatlah satu paragraf yang memiliki keterpautan makna dan keterpautan bentuk. Jadi satu paragraf saja tetapi di dalamnya ada keterpautan makna dan keterpautan bentuk. Baik, jika sudah selesai silakan kirim ke Google Classroom. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.